Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala barang siapa yang qala mengucapkan hina yasma'u hina ketika dia mendengarkan al-muazzin mengumandangkan azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzambuhu. Ghufira diampunkan untuknya zambuhu dosanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mari kita pahami. Dalam penjelasannya atau dalam kitab syarahnya dijelaskan, yustahabbu, disenangi atau disukai bagi orang yang mendengarkan azan, yakni ketika azan dikumandangkan oleh muazin, lalu selesai dia azannya, maka dia mengucapkan bacaan ini, itu asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah sampai wabil islami dina, diampunkan dosanya. Lalu bagaimana urutannya? Bagi orang yang mendengarkan azan, yang pertama, dia mesti mendengarkan azan dan mengikuti azan, lalu mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazin. Ini kemarin kita pelajari. Kecuali ketika muazin membaca hayya 'alatain, hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, itu satu. Setelah itu berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad, dan seterusnya. Setelah berselawat membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimah, dan seterusnya. Kemudian baru ini, itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Dibaca setelah membaca salawat atas Nabi dan setelah memohonkan kepada Allah untuk Nabi al-wasilah, itu ati Muhammadanil wasilah. Kemudian yang kedua, penjelasannya, orang yang membaca ini berarti dia mengulang pengakuan, mengulang pernyataan, yaitu tentang kesaksiannya bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya, bahwa Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Dengan menyebut ini, dia berarti mengulang kesaksian dan pernyataannya. Salah satu zikir terbaik, salah satu ucapan terbaik kan adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu dua. Lalu apa yang maksud dengan raditu billahi rabba? Kalau yang di atas sudah jelas. Asyhadu, aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah wahdah saja, satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini sudah jelas. Sudah sering kita pahami dan pelajari.
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh pun telah jelas. Cuman sedikit kata garis bawah, setiap pernyataan, setiap pengakuan pasti harus ada konsekuensi daripada bacaan itu. Siapa yang menyatakan dan yang mengakui bahwa tiada yang berhak disembah adalah Allah, dia mesti menyembah Allah. Kalau tidak, pengakuannya bohong. Bersaksi mengaku bahwa hanya Allah yang berhak disembah, maka dia harus menyembah Allah. Kalau tidak, pengakuannya hanya di lidah. Sebaliknya juga begitu, bahwa tiada sekutu bagi Allah, maka dia harus menghindarkan kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar terang-terangan menyembah selain Allah, berdoa, meminta, memohon, mengadu kepada selain Allah. Kalau syirik kecil, riya dan sum'ah. Syirik kecil ini agak payah kita menghindarkannya. Kemudian siapa yang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah, itu suatu keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu manusia. Dia tidak setara dengan Allah, tidak sebanding dengan Allah. Allah adalah Khalik, Nabi Muhammad makhluk. Cuman beliau diberi wahyu. Karena beliau hamba Allah, kita tidak boleh memuja beliau, tidak boleh menyembah beliau, tidak boleh mendewa-dewa, mengagung-agungkan, menyanjung-nyanjung beliau di luar yang semestinya, karena beliau adalah hamba Allah. Dan juga mengakui beliau Rasul, utusan Allah. Allah mengutus beliau untuk menyampaikan wahyunya, untuk mengajari, menuntun, membimbing kita, sekaligus beliau menjadi contoh suri teladan. Nah, siapa yang mengakui ini, dia dituntut untuk mengikuti ajaran beliau, atau yang populer dengan sunnah beliau, dalam setiap pengabdiannya kepada Allah. Bahkan dari seluruh sisi lini kehidupan kita, kita harus mencontoh Rasulullah. Beliau adalah uswah dan qudwah, contoh dan suri tauladan. Maka siapa yang mengakui Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulullah, ya dia ikuti. Bagaimana cara mengikuti? Ya pelajari sunnahnya. Nah, sekarang kita sedang mempelajari sunnah Nabi. Aneh dan aneh. Setiap hari orang baca Muhammad Rasulullah dalam azan, dalam salat, tapi dia tidak pernah mempelajari sunnah Nabi, hadis Nabi. Apa yang akan diamalkannya? Apa yang akan dilaksanakannya? Sebagai bukti dia mengakui Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulullah. Untuk apa beliau diutus? Beliau diutus untuk kita jadikan contoh, suri tauladan. Ajaran beliau, tuntunan beliau, risalah yang beliau kita ikuti. Ini yang anehnya. Yang betul-betul duduk orang untuk belajar hadis Nabi, sunnah Nabi, ada tapi tidak berapa. Ada tapi tidak berapa. Apalagi menamatkan misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau hadis-hadis lain. Kita pernah menamatkannya dulu tanpa menyebut-nyebut, tapi sekedar untuk jangan menuduh saya pula. Pernah menamatkannya, mempelajarinya. Itu konsekuensi pengakuan kita bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Beliau diutus tak apa? Diutus beliau itu kepada kita untuk menuntun kita. Lalu ditinggalkannya pusaka Al-Quran dan Sunnah, kita ikuti. Bagaimana mengikuti? Kita pelajari. Karena kita tahu, tidak tahu kita tanpa belajar. Itu yang kedua. Jadi kalau hanya orang mengaku begitu saja, sementara dia tidak pernah melaksanakan apa isi pengakuannya, pernyataannya bisa jadi dinilai tidak benar.
Kalau berpahala, ya berpahala lah. Masa tidak berpahala? Orang baca doa, orang baca zikir, orang baca syahadat, masa tidak berpahala? Tapi tujuan bacanya bukan pahalanya. Lalu lanjut, raditu billah rabba. Apa tu raditu billah? Sedikit saja kita jelaskan, tidak panjang-panjang. Raditu billah rabba mengandung pernyataan bahwa kita reda. Raditu reda. Aku reda menerima apapun pengaturan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah terhadap kita, terhadap aku. Karena Rabba itu artinya mengatur. Rabba bermakna yang mengatur dan yang memberikan aturan, yang menentukan, yang memutuskan, yang menetapkan. Berarti apapun yang datang daripada Allah, kita harus reda menerimanya. Aku reda Allah itu sebagai Rabb, sebagai pengatur kita, pemelihara kita, penjaga kita, pelindung kita, pendidik kita. Jadi apapun didikan Allah, asuhan Allah, termasuk kalamnya apapun ketetapannya, keputusannya, kita terima dengan tenang dan senang. Itu makna antara lain raditu billah rabba. Jadi mengucapkannya itu sangat gampang, sangat mudah. Bahkan anak-anak MDA setiap akan mengaji atau selesai mengaji ini bacanya raditu billah rabba. Cuman yang dituntut kepada kita kan bukan membaca-baca. Radi itu berarti kita harus reda. Reda Allah itu sebagai Rabb. Billahi Rabba. Apa Rabba? Rabba yang memelihara. Di samping mencipta, memelihara, mendidik, mengasuh, mengatur, memberikan arahan, bimbingan. Kita terima apapun dari Dia Allah tanpa mementah. Itu reda. Termasuk apa yang diputuskannya, apa yang ditetapkannya, juga termasuk syariat yang diturunkannya. Kita reda menerimanya dan menjalankan. Bernamalah dia raditu billahi rabba. Wa bi Muhammadin rasul. Dan aku juga reda Muhammad itu sebagai rasul. Kita akui beliau rasul. Apa itu rasul? Utusan Allah. Utusan Allah, Allah utus beliau untuk menyampaikan firman Allah Ta'ala atau kitab suci, untuk menyampaikannya kepada kita umatnya. Yang beliau bawa adalah risalah. Beliau rasul, beliau membawa risalah ajaran yang terkandung dalam kitab Al-Quran. Jadi kalau begitu, wabi Muhammadir Rasulah, maka kalau itu kita reda mengikuti ajaran beliau, risalah yang beliau bawa, agama yang beliau bawa, atau apapun yang beliau sampaikan, kita terima, kita reda, kita laksanakan. Bernamalah dia wabi Muhammadin Rasulah. Wabil Islami dina. Aku juga reda Islam itu sebagai agama. Reda menerima secara utuh, secara bulat. Karena meyakini bahwa Islamlah agama yang Allah redai. Inna dina indallahil Islam. Waraditu lakumul dina. Aku reda Islam itu sebagai agamamu. Apa itu? Kalau kita reda, kata Allah, kita reda menerimanya. Maka semua ajaran-ajaran Islam, syariat Islam,
kita harus mengikutinya, melaksanakannya. Nah, disitulah perlu kita mempelajari syariat Islam. Dalam segala hal. Karena Islam itu sudah sempurna. Dengan wafat dan matinya Nabi Muhammad, Islam sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan. Berarti setelah itu Nabi Muhammad mati, meninggal, sempurna. Tidak ada itu kuat, tidak ada tambah. Apa yang tercantum dalam syariat ini berdasarkan Quran hadis tentu sesuai dengan penjelasan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kita ridha menerimanya, ridha menerima syariat Islam, ridha beragama Islam, ridha menerima syariat Islam, aturannya, petunjuknya, pedomannya, bimbingannya, arahnya dalam segala hal. Itulah tuntutan. Berarti dituntut kita di balik penyataan dan pengakuan kita bahwa raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, dituntut kita. Karena ridha itu menerima dengan suka dan senang hati, tanpa membantah, tanpa protes, tanpa mengeluh, tanpa membanding-banding. Terima. Namanya raditu billah rabba. Ini kira-kira yang terkandung dalam doa ini. Maka kembali kita jelaskan bahwa siapa yang membaca ini, yang ketiga poinnya, siapa yang membaca ini dengan segenap pemahaman, mengerti dia apa yang dibacanya, tahu dia maksudnya. Setelah azan dikumandangkan, sudah azan dikumandangkan, salawat. Setelah salawat, mohon kepada Allah untuk Nabi wasilah. Setelah itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Diampunkan, gufira, diampunkan untuknya atau baginya, gufira lahu, diampunkan baginya orang yang mengucapkan ucapan ini. Tentu ketika azan dikumandangkan, dia simak, kan yasma, hina yasma. Ketika azan dikumandangkan, mari kita ungkap. Man qala hina yasma, siapa yang mengucapkan ketika mendengarkan azan. Maksudnya setelah azan didengarkannya dan setelah selesai azan dikumandangkannya diucapkan ini. Itu berarti semenjak awal azan dia harus menyimak. Kebiasaan kita yang kadang-kadang susah pula kita menghentikannya atau menagah orang. Kadang-kadang lah kakobeh. Orang azan tu kakobeh na bertanya, kakobeh na mau tak. Awak terpaksa lah melayani. Kau nak layani mencelingi awak. Belajar. Kalau orang azan tu simak, belajar mengatakan bikola nantilah. Kita mendengar azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la. Kita simak, kita iringi. Karena yang dikumandangkannya kalimat-kalimat zikir terbaik, di mana syaitan pun lari lintang pungkang mendengarkan. Selesai disimaknya azan, dijawabnya seruan azan, diikutinya, dijawabkannya, baru dia berselawat, ya kan? Minta wasilah, baca ini, ghufira lahu, diampunkan lahu, untuknya, bagi orang itu dosa-dosanya. Semua dosakah? Alhamdulillah pada semua. Tapi rasanya tidak.
Tidak mungkin rasanya hanya dengan mengucapkan ini semua dosa habis semua. Itu makanya beliau-beliau para ulama kita menjelaskan dosa-dosa selain dosa-dosa besar. Kalau selain dosa besar itu dosa-dosa kecil, termasuk dosa-dosa yang bisa dihapuskannya. Di antara bentuk rahmat Allah, di antara bentuk rahmat Allah adalah Allah itu menjadikan berbagai macam amal-amal saleh kita, di samping diberinya pahala, juga dijadikannya sebagai penghapus dosa. Wajib kita syukuri. Siapapun yang beramal saleh, baik berupa ucapan, berupa perbuatan, amal saleh, amal baik, apakah itu ibadah, ketaatan, takarub kepada Allah, atau apapun bentuk amal saleh, dengan melakukannya itu di samping berpahala, hapus dosa. Untuk itu lakukanlah amal saleh itu dengan ikhlas. Itu yang penting. Lakukanlah, laksanakanlah amal saleh itu dengan ikhlas. Sebab apapun amalan yang dilakukan tidak ikhlas, tidak ada, ditolak, tidak diterima. Raddun. Ya, dua penyebab amalan ditolak. Pertama tidak ikhlas, yang kedua tidak benar. Ya, kita ulang. Penyebab amal saleh kita ditolak, itu tidak terima, apalagi diredai. Ditolak, tidak terima, ya tidak diredai, mana ada balasannya. Kita beramal itu kan inginnya diterima, diredai, diberi balasan, dan dihapuskan dosa-dosa. Setiap kita beramal, maka orang yang beramal itu dia inginkan amalannya diterima. Allah redai. Amal yang diterima itu kan namanya maqbul, diterima. Kalau ditolak, mardud, penerimaan kubul, penolakan raddud. Apakah semua amal kita diterima? Tentulah, tergantung yang beramal. Maka setiap yang melakukan amal saleh, tentu orang ini berharap amalnya diterima, diredai, diberi balasan dengan ganjaran, dan dihapuskan dosa. Itulah janji Allah. Dengan syarat ikhlas. Lakukanlah semuanya itu dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah dan balasan Allah. Tidak ada maksud lain. Tidak ada udang di balik batu. Tidak ada motivasi lain, dan tidak ada sesuatu di balik itu semua. Hanya memang ingin beramal. Yang kedua, untuk diterimanya jelas dia harus sah. Yang dikatakan sah itu mengikuti Nabi, ittiba, mengikuti Nabi, mutaba'ah. Ittiba, mengikuti Nabi, karena Nabi itu diutus oleh Allah untuk diikuti. Maka siapapun yang beramal saleh tidak mengikuti Nabi SAW, maka amalnya tolak. Bisakah kita mengikuti Nabi? Tidak bisa langsung. Itu gunanya kita belajar kepada guru. Nabi mewariskannya kepada ulama. Ulama lah yang menyambung, yang melanjutkan tugas Nabi. Bukan sebagai Rasul, bukan sebagai Nabi, sebagai untuk menyampaikan dua itu. Kitab satu, sunnah ulama. Lalu ulama-ulama itu tentu ada juga namanya ujung tombaknya.
Itulah dia mubaligh. Mubaligh yang menyampaikan, dai yang mengajak. Kalau namanya penceramah. Sebab kita tidak bisa dan tidak mungkin mengikuti Rasul. Bagaimana mengikuti Rasul? Tanya saya, bagaimana? Kita bisanya mengikuti ajaran Rasul dengan belajar. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar dengan guru. Tentu guru yang alim, yang mengerti, yang paham. Belajarlah ke guru. Baru kita tahu apa yang mesti kita ikut. Ini nyata-nyata siapapun yang beramal, yang amalannya tidak mengikuti tuntunan Nabi, petunjuk Nabi, bimbingan arahan Nabi, atau bahasa keranya tidak mengikuti sunnah Nabi, tolak. Ya, sunnah Nabi itu kemestian bagi umatnya mengikuti. Sunnah Nabi itu bukan milik orang, bukan milik seseorang, bukan milik kelompok, bukan milik jamaah, bukan milik grup, bukan milik mazhab, bukan milik halak-halak. Enggak. Sunnah Nabi itu kita menjadi sunnah Nabi, dan tidak satu pun yang boleh mengklaim dia yang sunnah, yang tidak sunnah. Kalau masuk kelompoknya baru sunnah, masuk golongnya baru sunnah, enggak pula jaminan. Berarti kalau kelompok lain nanti, guru lain nanti tidak sunnah, ini berbahaya juga nih. Berbahaya juga. Nah, baru diterima amal ibadah kita tadi. Nah, karena doa ini, zikir ini atau bacaan ini, siapapun yang membaca, melaksanakan, ketika itu kan dia beramal. Siapapun yang beramal saleh, ikhlas dia, dibacanya sesuai dengan tuntunannya, hapus dosanya. Walladzina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna anhum sayi'atihim. Orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, demi sungguh pasti kami akan hapuskan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dengan begitu, siapapun yang beramal saleh dihapuskan dosa. Itu makanya sini bacalah ini, kemudian sampai kepada wabil islami dina, dihapuskan. Gufira, diampunkan dosa-dosanya, ditutupi dosa-dosanya. Tutupi dosa-dosanya. Dosa yang manakah? Tidak tahu kita. Karena Allah juga dan Rasul juga tidak menjelaskan dosa yang mana. Yang penting dosa yang mana saja yang hendak Allah hapuskan, terserah Allah, kan Allah yang akan menghapuskan. Andaikan tidak ada dosa-dosa besarnya, tidak ada dosa kecil, dosa besar kurang. Tapi tidak percaya saya, kita tidak ada dosa kecil. Dosa kecil yang paling banyak mah. Inilah namanya diantara fadilah, keutamaan menyimak, mengiringi, menjawab, bersalawat, berdoa setelah azan. Tapi kesemuanya itu yang tertinggi adalah nilainya adalah orang yang azan. Orang yang azan itu tertinggi nilainya, karena dia yang azan, dia yang manggil. Karena orang yang azan itu termasuk waman ahsanu dinan, waman ahsanu qaulan. Orang yang terbaik perkataannya adalah orang yang menyeru kepada Allah. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Siapakah orang yang paling baik perkataannya? Orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang menyeru kepada Allah. Nah, orang azan kan menyeru kepada Allah. Pesan saya, ini anak-anak kita ada nih. Kalian-kalian itu kalau suaranya bagus, enak didengar, azanlah.
azanlah. Dikaji pahalanya luar biasa, pahalanya tinggi dan mulia, disanjung, diutamakan, istimewa kedudukan tukang azan. Tapi jangan harapkan pitis dengan azan, ikhlas sajalah. Ada suara yang bagus, azan. Berlatih itu di pondok. Jangan berbasa-basi azan. Bertinggi fadilahnya. Karena dia menyeru orang kepada Allah, memanggil majak orang. Saya kalau suara saya bagus ini azan saya. Tapi ketika saya azan tu lari suara kalam. Karena manusia itu memang sudah fitrahnya ingin yang baik. Mana orang yang senang dengan burung gagak, dengan burung murai, dengan burung apa namanya, bunyi-bunyi situ hari itu? Apa bunyi? Burung malam, malam tiga kayu. Kalau tianso kan bunyi tu, tidak senang itu. Tapi kalau mendengar malam, senang tu. Kadang-kadang tu senang, karena orang tidak bisa melawan fitrah. Dia suka kepada yang bagus, yang enak, atau masuk suara. Kenapa Bilal ditunjuk pertama kali? Bilal suaranya tinggi, keras dan bagus. Ya anak-anak kita ini bagus suara kalian, atau latih suara bagus, azan dah. Luar biasa fadilah dan keutamanya. Kalau tidak bisa azan jadi imam, kalau tidak bisa jadi imam jadi makmum. Tidak bisa juga jadi marbot. Marbot kok apa ya? Garid, nyeratnya badat. Sangat mulia orang yang menjadi garin itu. Orang yang menghina mulia. Dia mengurusi, menyapu, membersihkan rumah Allah, tempat orang beribadah. Mulia, sangat mulia. Sangat mulia. Sedang makan aja di rumah, makan di restoran, seorang mulia orang. Kalau chef, wah lah chef. Ada lagi. Menyediakan tempat untuk orang salat, membersihkannya, membuka pintu-pintunya, menyapunya untuk WC-nya. Jangan hina, luar biasa. Kita senang melihat mahasiswa-mahasiswa tinggal di masjid-masjid, berlatih diri, tapi niatnya perbaikilah. Kalau tinggal suruh kan lapeh uang kuliah doa. Jangan itu niatnya. Itu dah pe sadap, pe masa dah kada pe. Nu kata pinang punya serius lah. Porik kenyang piti wilia dah pe tu. Cuma jangan jadikan niat utama. Sama dengan saya mengaji, jangan jadikan niat utama. Jangan itu tujuan. Enggak, itu sambil cuek kalori mana tu? Cuek kalori salah. Saya tahu kalian cuek kalori. Nak jaga engkau bila duduk lekang. Jadi garim masjid luar biasa pahalanya. Jadi muazin luar biasa pahalanya. Jadi imam luar biasa pahalanya. Luar biasa. Tidak bisa disaingi. Rajin orang ke surau, kita sudah di surau. Kak, cuma sekali lagi ikhlaslah. Inilah kira-kira keutamaan azan. Satu lagi tinggal, karena waktu masih ada. Tinggal seketik lagi. Habis fadilah azan. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u, doa la yuraddu, tidak akan ditolak. Yurad, ditolak. Bainal azan wal iqamah, yang dimohonkan kepada Allah antara azan dan iqamat, setelah azan menjelang iqamat.
bacalah setelah azan itu salawat, minta wasilah, kemudian baca raditu bila raba, lalu berdoalah untuk diri sendiri. Tidak ada diajarkan doa khusus berarti umum. Memang ada ulama yang menjelaskan dalam kitab-kitab mereka, salah satunya bahwa permintaan yang terbaik antara azan qamat adalah minta afiat. Tapi itu penjelasan ulama. Karena sifatnya umum, berdoalah apapun doa. Salah satu waktu-waktu terbaik di antara sekian banyak waktu terbaik, salah satu yang terbaik untuk berdoa adalah setelah azan. Siapkanlah doa setelah azan dikumandangkan, karena itu waktu mustajab untuk berdoa. Jangan mauta, jangan hirup. Ini kepada anak kita, ini sudah besar-besar, adik-adiknya di pesantren, di pondok, larang, nasihati, berdoalah, berzikir, menjelang orang itu doa. Karena itu waktu terbaik, waktu istimewa untuk berdoa. Ajari kita berdoa. Bawa buku doa ke masjid. Bawa buku doa, baca doa. Ada sekian banyak waktu-waktu yang istimewa untuk berdoa. Banyak. Tapi setelah azan lain pesonanya. Karena suasananya. Kita setelah mendengarkan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat zikir, kita setelah berselawat, lalu kita baca pula doa untuk Nabi, wasilah. Kemudian kita berdoa pula, asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bi Islam madinah. Itu awal doa yang paling bagus. Lalu kita berdoa. Di samping itu kita berada di masjid, di tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi adalah masjid. Ahbul bilad, tempat yang paling Allah cintai, yang di tempat itu dibangun masjid. Maka kita berada di masjid, berarti kita berada di tempat yang terbaik, di suasana yang terbaik, dalam keadaan terbaik. Kenapa? Azan sudah dikumandangkan, kita tadi sudah mengikuti azan, lalu kita bersalawat, berdoa untuk Nabi, lalu kita baca raditu bila raba. Kita dalam keadaan suci, kita sudah berwudu. Semenjak mendengar azan sampai tadi itu sudah mukadimah yang terbaik, mukadimah doa. Kita suci, kita sudah berwudu, kita berada di tempat yang terbaik, dalam suasana yang terbaik, berada di tempat-tempat bersama orang yang baik-baik. Berdoalah, makbul, makbul. Jadi kita ingin kita sampaikan kepada kita semua, setelah azan itu jangan mauta, jangan mauta. Ada ulama menyebutkan begini, katsirun minan nas, banyak sekali manusia yang melalaikan, yang mengabaikan doa itu antara azan dan iqamat. Bahkan di sini katakan wa yashtagiluna bi tilawatil Quran, bahkan mereka banyak yang sibuk baca Quran. Bukan baca Quran tidak utama, baca Quran utama, fadilah. Tapi ketika itu yang paling utama berdoa. Baca Quran bisa nanti. Kita ulang, manakah yang lebih utama, membaca Al-Quran setelah azan menjelang qamat dengan berdoa. Karena waktunya mepet antara azan dan qamat dan panjang waktu. Membaca Quran bisa panjang waktu di tempat lain, di suasana lain, dalam keadaan lain. Maka berdoalah. Kenapa? Baca Quran itu tinggi pahalanya, tinggi fadilahnya. Cuman waktu baca Quran itu ada di waktu lain, di tempat lain, dalam suasana lain. Tapi mendengar setelah azan itu waktunya berapa? Waktunya tidak seberapa, maka yang terbaik ketika itu ada namanya doa. Ya.
Sedangkan membaca Quran saja, nih dalam kitab saya ini, kitab Syar'ud Du'a minal Kitab As-Sunnah, membaca Quran saja setelah azan menjelang qamat itu sebaiknya ditunda, dulukan doa. Apalagi mota, apalagi bicara. Kalau dapat, jangan kita ajak orang bicara dan jangan bertanya. Bertanya, bicara itu bisa nanti sudah salat. Arif betul. Atau ada orang yang bertanya nanti belajar, ajari orang itu supaya dia mempergunakan waktu terbaik. Kalau tidak kita biasakan, kita akan terus mota setelah azan. Orang yang hafal Quran atau orang yang murja'an, dia akan murja'ah terus. Murja'ah terus. Bagusnya sesuai dengan fatwa ini, berdoalah, karena itu waktu khusus untuk berdoa. Sekian kaji kita malam hari ini. Ada yang ragu? Tidak ada, alhamdulillah. Sampai situ kaji kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.